Oke, di sini saya akan membuat tugas struktur data, tugas 2. Di sini ada 2 soal. Soal pertama, kita disuruh buat program Java yang mengurutkan data dari terbesar dan terkecil menggunakan Microsoft. Tentukan sendiri nilai untuk variabel misal A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 sampai 8 elemen. Kemudian buatlah analisa kinerja algoritma tersebut menurut Anda. Kita di sini menggunakan data Microsoft dan counting sort. Setelah itu di sini saya sudah membuat kelas Microsoft dan counting sort. Lalu akan kita mulai. Kita percepat videonya. Dan setelah ini kita coba runkan apakah berhasil. Dan selanjutnya kita kerjakan tugas nomor 2. Kita percepat juga proses pembuatannya. Pengerjaannya sangat banyak memakan waktu. Ini di bagian soal nomor 2 itu counting sort. Kita rapikan terlebih dahulu. Oke, sudah berhasil untuk coding sort, counting sort. Proses pengerjaannya counting sortnya kita percepat saja agar tidak banyak makan waktu.
dari counting sortnya kita rapikan terlebih dahulu. Nah, kita coba sarankan. Oke, sudah berhasil. Baik, dengan media sortnya kita jelaskan. Nah, analisisnya itu ada penggabungan antara dua subarray, hitungan ukuran subarray, terus salinan data ke array sementara, gabungan array ke sementara, lalu ada salinan sisa elemen dari subarray kiri dan kanan, salinan sisa elemen dari subarray ke kanan yang tadi ke kiri, terus pemanggilan rekursif untuk melakukan merge sort, terus urutan, temukan titik tengah, urutan bagian kiri dan kanan, dan gabungan. Setelah ini kita jelaskan, dan itu ada yang sebelum disorting dan setelah disorting dari urutan terbesar dan terkecil. Oke, untuk yang counting sortnya sama aja seperti merge sortnya. Di situ ada proses pemanggilan, melakukan counting sort, menentukan nilai minimum, buat array count dengan ukuran array, max dan min, hitungan frekuensi setiap elemen, terus akumulasi subarray, dan subarray hasil dari isi dari terbesar dan terkecil. Lalu kesimpulannya, untuk merge sortnya itu kelebihannya itu stabil, mempertahankan urutan elemen yang sama, konsisten, mudah dimodifikasi untuk shading, dan cocok untuk data besar. Dan kekurangannya membutuhkan ruang ekstra overhead, rekursi, risiko stack overload, dan untuk n besar. Sedangkan kalau counting sortnya itu perbedaannya kalau kelebihannya stabil, mempertahankan urutan elemen yang sama, linear untuk array kecil, tidak membutuhkan perbandingan. Kekurangan tidak efisien jika k lebih kecil, lebih besar dan lebih kecil. N rek besar hanya cocok untuk integer dengan rek terbatas. Oke, sudah berhasil ini yang merge sortnya. Ada tampilan yang sebelum sorting maupun sesudah disorting. Kekurangannya tadi sudah saya katakan. Kalau merge sortnya itu kelebihannya stabil, mempertahankan urutan elemen yang sama, konsisten, mudah dimodifikasi untuk shading, dan cocok untuk data besar. Kekurangannya membutuhkan ruang ekstra overload, rekursi, risiko stack overload untuk n besar. Urutan array yang sebelum sorting itu 10, 2, 15, 3, 8, 12, 7, 1, sedangkan yang sudah disorting terbesar dan terkecil 15, 12, 10, 8, 7, 3, 2, 1. Selanjutnya kita analisa yang counting sort itu
frekuensi setiap elemen, akumulasi count array untuk menentukan posisi, buatan hasil dan isi dari terbesar dan terkecil, terus method untuk menjalankan program ini, array contoh dengan 8 elemen A1 sampai A8, lalu kesimpulan tinggal kita jalankan dan sudah sama-sama berhasil semua, yang making sort dan counting sort. Oke, kita coba lagi. Sudah berhasil juga, benar-benar berhasil. Dan prosesnya sama dengan making sort dan counting sort. Dan perbedaan, kelebihan dan kekurangan making sort dan counting sort itu